Halo Sunny Friends, kembali lagi di tutorial Sunny Day. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara memaksimalkan fitur live chat di Sunny Day. Pernah nggak sih kalian buka website, lalu pengen nanya, ini gimana sih produknya? Harga layanannya berapa aja sih? Tapi bingung, mau chat lewat mana? Nah, disinilah pentingnya ada fitur live chat. Hari ini saya akan menjelaskan kenapa pentingnya live chat dan bagaimana cara memaksimalkannya dengan fitur AI atau chatbot di CRM Sunny Day. Nah, live chat itu adalah kotak chat interaktif yang biasanya muncul di website. Biasanya dia ada di pojok kanan bawah sebuah website. Gunanya adalah untuk interaksi dengan pelanggan secara langsung. Nah, bayanginnya misalkan kita punya toko. Nah, live chat itu adalah resepsionis digital yang siap menerima segala pertanyaan dari pelanggan yang ada di website Anda. Sekarang pertanyaannya, kenapa live chat itu penting? Satu, cepat dan real time. Jadi, pengunjung bisa mendapat jawaban instan, nggak perlu nunggu balasan email dari kalian. Dua, meningkatkan trust. Website yang punya live chat akan terlihat profesional dan dipercaya. Tiga, menangkap peluang. Jadi, pengunjung yang tadinya cuma lihat-lihat bisa langsung order atau booking layanan di website Anda karena mereka dapat jawaban secara langsung. Kalau nggak ada fitur live chat, yang terjadi adalah pengunjung bisa jadi pindah ke website kompetitor. Kedua, traffic tinggi tapi konversi rendah. Sayang banget kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udah ada fitur live chat, jangan berhenti di situ. Anda juga harus memaksimalkannya dengan chatbot berbasis AI. Kenapa sih? Satu, dengan chatbot berbasis AI, pertanyaan bisa dijawab secara otomatis dan standby secara 24 jam. Kedua, bisa memberikan informasi produk, harga, dan promo secara otomatis. Tiga, mengarahkan pengunjung untuk langsung mengisi form, booking layanan, ataupun order. Jadi dengan fitur chatbot AI ini, ibarat kita punya asisten virtual yang nggak pernah capek dan selalu online. Jadi fitur ini bukan sekedar fitur tambahan, tapi salah satu kunci utama untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan bisnis Anda. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu Sites ya. Cara membuatnya yang pertama-tama Anda masuk ke fitur Sites, lalu pilih chat widget. Nah, di sini ada contoh live chat yang pernah saya buat. Anda untuk membuat live chat baru, Anda klik New. Di sini ada 4 pilihan yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, all-in-one chat. Ini adalah integrasi antara WhatsApp chat, live chat, email, dan SMS di dalam satu tempat. Nah, jadi memudahkan Anda dalam berkomunikasi. Kemudian ada fitur SMS atau email chat. Nah, ini bisa menggunakan email dan atau SMS gitu. Lalu ada live chat. Nah, live chat ini adalah yang interaktif gitu, real time secara langsung. Dua konversasi. Oke, nah di sini selanjutnya ada fitur live chat ya, yang real time. Jadi kita bisa langsung membalas gitu, adminnya bisa langsung membalas dan tersedia ke dalam selama 24 jam gitu. Kemudian ada fitur WhatsApp chat nih. WhatsApp chat itu semacam chat widget, tapi dia berbasis WhatsApp. Jadi ketika nanti user berkunjung ke website Anda, langsung diarahkan ke WhatsApp bisnis Anda. Di situ admin bisa langsung menjawab gitu. Oke, kita buat dulu yang manual ya. Kita pilih live chat. Oke, jadi tampilan awalnya adalah seperti ini. Di sini ada bagian kanvas, kita lihat di pojok kanan bawah, ada fitur chat live chatnya. Nah, ada fotonya segala macam. Kalau diklik seperti ini. Oke, kita ke pojok kiri atas. Di sini ada style ya untuk memilih gayanya. Mau warnanya seperti apa. Nah, ini juga ikonnya bisa diganti, ada tema juga di sini, warna hijau, oranye, dan lain sebagainya. Nah, terus ada welcome message. Ini adalah em, tampilan awalnya gitu. Message welcome, atau message pembukanya gitu kan. Pesan pembukanya kita bisa ubah, misalkan, halo, kita ganti. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ya, oke. Halo. Nah, di sini juga enable custom greeting. Jadi, misalkan user sudah pernah berkunjung, nanti dia akan disapa balik gitu. Misalkan kita ganti, eh, halo.
selamat datang kembali gitu. Nah, ini ada custom field name gitu kan. Ada yang bisa kami bantu? Atau apa, Anda bisa bebas ya. Oke, kemudian ada chat widget. Nah, di sana ada title intro, live chat, sign, dan lain sebagainya. Kita ke title dulu, kita lihat apa isinya. Oke, have a question. Nah, ini di bagian sini maksudnya. Misalkan kita ubah jadi konsultasi gratis. Konsultasi gratis ya. Lihat, langsung berubah di sini konsultasi gratis. Misalkan intro message-nya. Silahkan tulis pertanyaan Anda. Ya, lalu ada contact form option, ada name, ada phone. Nah, ini misalkan Anda ingin memberikan form gitu, atau Anda ingin mengirim sesuatu, newsletter, ataupun booking appointment, dan lain sebagainya, maka contact form option ini harus diisikan gitu. Nah, Anda juga bisa menambahkan yang lain, ada email ya, ada address segala macam gitu. Untuk sementara ini aja. Lalu kemudian ada live chat assign. Ini bisa, show live chat message ini bisa kita ganti juga nih, kita custom. Misalkan, nanti kan yang jawab adalah admin, tunggu, misalkan jadi, tunggu beberapa saat lagi, pertanyaan Anda akan dijawab admin, gitu ya, oleh admin kami. Tuh, oke. Nah, ini time delay-nya bisa kita tunggu ya 5 menit atau misalkan 2 menit gitu. Jadi jika sudah tidak ada pertanyaan, maka akan muncul message seperti ini. Oke. Untuk sementara bisa kita hapus atau ya message-nya misalkan, "Maaf, pertanyaan Anda belum bisa kami jawab." Nah, Anda bisa memilih opsi seperti ini atau opsi jawaban yang lainnya. Oke, ini live chat close. Nah, ini close ini maksudnya kalau, user atau pelanggan pengunjung website Anda tidak, mmm membalas chat selama 5 menit, maka chatnya langsung tertutup atau close gitu ya. Nah, ini ada business hour. Ada fitur baru Anda bisa menambahkan, eee, kapan, website Anda itu aktif, maksudnya bisnis Anda aktif itu ke dalam website, ada pilihannya Sunday, Monday, ya maksudnya Senin sampai, Minggu gitu kan. Misalkan bukanya sampai Sabtu nih. Nah, caranya tinggal diklik aja, Sabtunya kita on-in, nah lalu dia muncul di sini. Misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Dia bisa menyesuaikannya juga nih, gitu ya, jamnya. Misalkan, sampai jam 4 aja gitu hari Senin, klik oke, ah, yuk gitu. Dan lain sebagainya. Ini bisa juga diduplikat gitu ya, kayak gimana. Oke, kemudian, setelah ini kita akan ke additional option. Nah, additional option itu display name-nya gitu, misalnya display name-nya kita ganti mau sesuai, bisnis kita, klinik Aura gitu misalkan, atau bebas aja. Nah, URL-nya juga bisa diganti ke website domain Anda gitu. Apa itu domain? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini untuk message ya. Nah, di bagian message ini Anda juga bisa ubah, eee, nah Anda juga bisa ubah ikonnya gitu ya, atau language-nya gitu, berbasis apa, English atau yang lain, ya, Anda bisa pilih. Oke, setelah itu kita oh ya, jangan lupa nih, di bagian judul kita ubah, misalkan live chat manual Aura Spa, oke.
Nah ya, sukses terganti. Kemudian kita klik save. Oke, jika sudah tersave, kita back. Lalu kita masuk ke menu sites, kita ke menu website. Di sini kita klik mau di mana naruhnya gitu ya. Kan taruh di sini nih. Kita klik edit. Oke, Kak, kita sudah masuk ke page Klinik Aura. Di sini ada beberapa page yang sudah kita buat. Nah, di sini ada bagian produk, ada stats, sales, security. Kita ke menu setting untuk menambahkannya. Ya. Lalu Anda bisa menambahkan chat widget di bagian sini. Klik non. Tadi kita sudah buat ya. Live chat manual Aura Spa. Nah, kita klik save dulu. Tunggu beberapa saat. Oke, untuk melihat secara langsung, kita bisa ke preview di sini. Edit. Dun, dun, dun. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian area edit. Nah, kalau di sini itu tidak muncul websitenya. Gimana cara lihatnya? Kita klik review, melihat hasilnya. Dan yep. Nah, sekarang tadi kita terakhir warna oranye ya. Sekarang di sini juga warnanya oranye nih. Udah ada fitur websitenya di pojok kiri bawah gitu. Yang bisa pilih. Silahkan tulis pertanyaan Anda gitu kan. Oke. Nah, misalkan Anda mau live chat-nya ini nggak di pojok kanan bawah, tapi di sebelah kiri, bisa nggak? Bisa. Caranya Anda kembali ke menu edit gitu. Nah, kita klik lagi yang live chat tadi, warna oranye. Nah, kita mau dia posisinya berubah. Jangan di kanan bawah. Anda bisa ke area. Nah, oke, Anda bisa ke widget customization ya. Nah, ini untuk posisinya bisa di pojok kiri atas atau pojok kiri bawah, pojok kanan atas, mau di tengah, kanan atas, bebas. Biasanya tuh posisi yang umum dipakai di pojok kanan bawah untuk memudahkan user seperti itu. Nah, fotonya juga nanti bisa diganti nih. Misalkan kita kasih logo dari website kita. Contoh. Nah, ya, sekarang logonya sudah persis gitu. Oke, kita klik save lagi. Kita kembali, kita coba reload. Nah, kayak gitu ya. Kita klik. Nah, sekarang gambarnya sudah kembali. Misalkan tulis pertanyaan Anda. Kita sebagai user, eh, buka jam berapa? Gitu kan, nanya. Ya, kliniknya. Nah, oke. Tunggu beberapa saat. Kan dijawab 4 menit nih. Kita lihat. Gimana cara lihatnya? Hmm. Nah, untuk melihatnya, kita ke menu conversation, lalu kita cek. Nah, ada guest visitor, buka jam berapa. Nah, admin Anda bisa langsung menjawab. Kliniknya, misalkan, buka dari jam 10 sampai jam eh,
16.00 atau jam 4 sore gitu ya. Send. Oke, kita lihat. Nah, tuh langsung dijawab. Kliniknya buka dari jam 10 sampai jam 16.00, dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, misalkan nanya lagi gitu kan, eee, "Ini tempatnya di mana?" Gitu. Kita lihat langsung muncul, lalu admin Anda bisa menjawab. Nah, ini kan cara manual. Mungkin akan menjadi biasa saja kalau yang berkunjung hanya satu 2 pengunjung. Tapi gimana kalau misalkan ada 10 orang yang bertanya langsung, atau bahkan 100 orang mengunjungi ke website Anda dan bertanya di fitur live chat? Tentunya Anda akan menjadi pusing dan kebingungan untuk menjawab. Atau, capek gitu kan karena pertanyaannya berulang gitu. Mulai dari kayak buka jam berapa, ada pelayanan treatment-nya apa aja, gimana cara booking-nya. Itu kan pertanyaan yang repetitif dan bisa kita alihkan dengan yang namanya fitur otomatisasi nih. Caranya gimana sih? Oke, kita akan kembali ke sini ya, ini sudah selesai. Oke, kita tutup dulu atau kita biarkan seperti ini. Kita tutup aja. Oke, kita kembali ke menu automation. Oke, di fitur automation ini kita akan membuat auto reply chat gitu ya. Kita bisa klik di sini. Nah, saya sudah punya draftnya nih. Kita coba lihat dulu. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat automationnya dari awal. Oke, selanjutnya saya memiliki sebuah automation workflow ya di sini untuk membuat auto reply live chat sebuah klinik gitu, misalkan websitenya. Oke, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda akan membuat sebuah inisiasi berupa trigger gitu ya. Dari mana? Kurang lebih seperti ini contohnya. Ya, kita akan membuat beberapa kondisi gitu supaya nanti live chatnya bisa dibalas secara otomatis tanpa harus adminnya duluan gitu yang membalas. Biasanya ini digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya repetitif. Jadi Anda bisa memangkas waktu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa kita akan masuk ke menu automation, lalu kita create workflow ya di sini. Kita pilih saja dari kosong. Oke, kita akan amati tiru live chat yang sebelumnya. Oke, nah nanti Anda bisa ganti, misalkan workflow auto replay test. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada add new trigger. Nah, triggernya dari mana? Triggernya adalah dari customer replay, gitu kan, dari customer yang membalas gitu di live chat-nya. Nah, lalu kita kasih nama di sini, apa namanya? Kita samain aja. Kita klik. Nah, pengunjung website klinik Aura Spa, gitu kan. Lalu reply channel-nya kita pilih reply channel tuh dari mana gitu kan, asal chatnya gitu. Oh, dari live chat. Nah, lalu kemudian kita klik lagi. Nah, Anda bisa pilih tuh ya, banyak ada live chat, ada chat widget gitu. Nah, kita kebetulan bikinnya di live chat. Nah, kemudian kita bikin spesifik lagi filternya. Kita filter dengan live chatnya yang mana, live chat is gitu kan. Anda bisa cari juga seperti ini. Oke, jika sudah, klik di sini. Live chatnya yang mana? Tadi kita sudah membuat live chat yang manual. Nah, kita bikin otomatis. Jadi kita klik yang ini, lalu kemudian kita save. Oke, seperti itu ya. Coba kita buat di sini. Oh, sorry. Pengunjung apa tuh? Website klinik.
Nah, oke, misalnya kita di sini add filter, kita buat seperti tadi, ada replay. Dari mana replaynya? Live chat, tambah lagi live chatnya jika banyak Anda bisa bikin spesifik yang ini, lalu klik manual dan save trigger. Kemudian kita tambahkan actionnya. Apa di sini? Actionnya adalah kita buat saran ya. Nah, kita buat di sini action name-nya kita samakan dengan message-nya. Misalkan, hai gitu kan. Untuk nama pengunjungnya, untuk first name, selamat datang di klinik kecantikan. Nah, lalu Anda bisa pilih jadwal booking gitu kan. Ada opsi menunya, cek daftar perawatan, info promo dan harga, atau konsultasi dengan admin. Lalu kita save gitu. Kita buat di sini berarti send namanya send live chat. Nah, ya, send live chat message. Kemudian kita copy saja isinya. Copy, kita balik ke sini. Nah, bisa juga pesannya kita copy di sini. Kita harus bikinnya semudah mungkin gitu kan. Oke, kita save action. Nah, ini kepanjangan nih, nggak bisa diklik. Kalau kepanjangan, kita bisa eh, kita kurangi saja pesannya, misalkan. Nah, oke, ya lihat. Oke, ini hanya untuk sebagai penanda aja ya. Oke, kemudian kita klik plus lagi. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya percabangan gitu kan. Tadi udah ada pilihannya ada 4. Jadi kita akan membuat percabangan. Nah, sebelum memilih percabangan, nah, setelah kita mengirim pesan, kemudian kita akan menunggu respon dari pengunjung. Kita akan membuat menu wait di sini ya. Jadi ketika pengunjung datang, dia kan menjawab gitu, mau yang mana pilihnya, 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita pilih wait for, atau customer, kontrak replay ya. Nah, di sini namanya kontrak replay. Replay yang mana? Tadi pesan yang awal ini ya. Kemudian kita save action. Jadi bisa langsung otomatis dijawab. Setelah di wait, ya kita bikin kondisi. Oh, nah ini sebelumnya kita tambahkan timeout-nya dulu. Jadi jika tidak ada balasan dari user, maka live chat-nya akan langsung end. Misalkan kita tunggu sampai 1 menit di sini. Nah, kita save lagi. Oke. Jika tidak ada balasan selama 1 menit, itu misalkan atau misalkan Anda ingin 5 menit atau 1 jam, bebas ya. Maka live chat-nya akan berakhir atau end. Nah, di sini jika kontak reply-nya membalas, kita akan membuat sebuah kondisi. Ini lihat di sini. Kita ada kondisi. Oke, kita akan membuat pilihan menu awal. Apa sih isinya? Kita bikin if else kondisi. Nah, ya, ini kurang lebih. Jika pilih satu, nah apa action yang terjadi? Tuh, jika pilih dua apa, tiga apa, empat apa, dan jika salah nomor apa? Nah, salah nomor di sini adalah ketika user memasukkan angka selain 1, 2, 3, 4 itu ya. Misalkan di sini jika pilih satu kontak reply-nya true, maksudnya benar, benar-benar sudah dijawab, reply message is one. Nah, ini kita bisa pilih reply message is, nah bisa pakai konten, bisa pakai is not, ini pilihannya gitu kan. Kita mau spesifik angkanya harus satu, kita bisa pilih is gitu kan. Di sini klik, tulis ketik satu seperti ini. Sama juga dengan pilihan yang keduanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita coba di sebelahnya. Kita buat di sini tadi namanya if else gitu kan. Kita butuh kondisi 1, 2, 3. Namanya pilihan 1, 2, 3, 4 atau salah nomor misalkan.
Nah, kita buat di sini satu dulu, pilih satu. Kita pilih satu, kontennya itu kontak replay is true, ya sudah dijawab. And kita buat lagi reply message-nya is adalah satu. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, karena isinya kurang lebih sama, kita bisa melakukan yang namanya duplicate branch. Jadi kita punya branch yang sama, kita buat 4 berarti ya. Duplicate-nya sampai ada 4, 3, di sini 4. Satu lagi yang salah, berarti nomor yang salah. Kita duplicate branch. Nah, kemudian kita edit di sini, kita pilih 2, kita ganti jadi 2. Kemudian yang ini kita ganti jadi tiga, tiga. Nah, isinya juga kita samakan jadi 4 yang terjadi gitu ya. Nah, ininya kita edit 4. Kemudian salah nomor misalkan. Salah nomor. Nah, salah nomor. Salah nomor tuh apa sih? Salah nomor itu ketika reply message-nya tidak sesuai gitu kan. Tidak sesuai berarti kita pakainya apa di sini? Kita klik lagi jika lupa. Is none of. Oke. Is none of. Is none of. Nah, koma ya. Koma di sini jadi selain 1, 2, 3, 4. Nah, kalian juga bisa menambahkan. Misalkan nanti opsinya ada 5, 6 gitu ya. Tinggal ditambahkan aja angkanya. Oke, non branch. Sementara kita save dulu. Oke, sekarang kita sudah punya opsi if else-nya. Kemudian setelah membuat kondisi-kondisinya, nah di dalam kondisinya ada sebuah perintah nih, jika pilih satu, apa yang terjadi? Pilih dua, apa yang terjadi? Dan sebagainya. Oke, kita akan membuat di sini dulu. Kita lihat contohnya. Kita kecilin. Oke, di sini ada. Aduh, nah, jika pilih satu, maka akan keluar booking gitu ya. Bookingnya tuh misalkan infonya kan, infonya setiap kliniknya tuh buka hari apa aja. Misalnya. Di sini saya punya pesan seperti ini. Oke, kita bisa coba copy aja isinya. Anda bisa sesuaikan dengan website Anda, lalu name-nya juga bisa samakan juga gitu boleh atau seperti ini ya, pilih satu coba booking gitu. Kita coba buat. Hmm, di sini tambahkan. Nah, apa tadi? Tambahkannya kita send live chat. Nah, oke, kita buat copy saja. Pilihan satu. Isi paste. Pilih satu jadwal informasi. Pak. Informasi booking. Nah, ini ada link bookingnya nanti Anda bisa tambahkan gitu kan. Misalkan contoh aja, kita klik save action, kemudian kita sudah, ya kita akan menunggu gitu kan. Di sini ada action menunggu. Nah, ini ada go to, ini maksudnya apa sih? Jadi ketika sudah dibalas gitu misalkan, nah pengunjung ingin bertanya tentang hal yang lain, yang pilih 2, 3, atau 4. Nah, kita bisa kembalikan ke menu pilih di sini. Gitu. Untuk sementara, ya udah cukup segini dulu. Kemudian sama dengan pilih kedua, ketiga, dan keempat, kita masukkan sesuai dengan pesan yang mau kita eh, sampaikan gitu kepada kepada pengunjung. Nah, di sini kita coba buka aja, pesannya apa sih contohnya gitu kan. Nah, pesan yang kedua kan tentang, eee,
perawatannya, daftar perawatannya apa aja. Nah, yang ada di kita gitu atau yang ada di website Anda, misalkan ada facial treatment, ada perawatan jerawat, laser, dan lain sebagainya. Ini kita berikan namanya action name-nya, kita samakan, jika kepanjangan kita bisa hapus aja di sini, gitu. Oke, berikut ini, kita ganti pilih 2 gitu kan. Nah, oke kita save. Oke, namun jika Anda ingin pesannya gampang diingat, Anda bisa tadi ya langsung membuat misalkan di sini selanjutnya pesannya, action name, dan message-nya itu sama gitu. Ini boleh aja. Itu hanya tadi opsional. Oke, ini tentang promo. Jika pilih 3, promonya ada seperti berikut. Nah, kemudian jika kita kecilin dulu. Oke, nah di sini jika pilih 4 ya. Nah, pilih 4 itu misalkan, tentang konsultasi admin. Nah, konsultasi admin ini agak beda gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah Anda bisa memasukkan, hal-hal yang spesifik gitu. Kita akan membuat kondisi lagi nih. Oke, kita akan membuat kondisi yang agak berbeda. Tentang konsultasi admin itu biasanya yang ditanyakan, bisa lokasi alamat ya, bisa dokter atau terapisnya seperti apa, bagaimana cara bayarnya gitu kan. Nah, atau di sini jika misalkan di luar, pertanyaan di luar, eee, yang biasanya ditanyakan Anda bisa membuat percabangan non gitu kan. Misalkan kita lihat di sini message-nya adalah, "Maaf, saya belum mengerti pertanyaan Anda, apakah ingin saya hubungan dengan admin?" Nah, Anda bisa membuat chat ini langsung terhubung ke admin. Nah, kalau di Sunnyday berarti ke user, tertentu gitu, Anda bisa langsung mengirimkan itu. Oke, nah coba kita lihat di sini, kondisi konsultasi admin isinya apa sih gitu kan. Nah, kita punya kondisi namanya ini konsultasi admin, kita buat cabang lagi nih, cabangnya misalkan tentang lokasi dan alamat. Jadi ketika customer menjawab, kontak replay menjawab true dan reply message-nya itu mengandung is any of. Nah, ini mengandung ya. Tadi kan selain is none of. Nah, ini is any of mengandung lokasi atau alamat, maka akan dijawab seperti berikut. Misalkan kami berlokasi di Jalan Wijaya gitu kan. Tentang kedua, tentang dokter terapis. Nah, ketika customer menjawab tentang dokter terapis, isinya seperti ini. Kita samain aja. Kita sesuaikan bayar juga sama. Yang untuk isi pesannya seperti ini. Anda bisa menyesuaikan dengan website Anda. Ini untuk menu pembayarannya bisa macam-macam ya. Kita akan selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya tentang payment gitu. Jadi semuanya juga bisa dilakukan di Sunny Day seperti itu. Oke, nah ini untuk yang lainnya. Ini tadi untuk yang salah nomor ya. Kita coba lihat apa sih maksudnya salah nomor gitu kan. Sorry. Nah, jika salah nomor kita akan mengirim send live message. Nah, isinya, "Maaf, Anda belum masukkan pertanyaan yang benar. Silakan pilih menu berikut." Gitu. Jadi, misalkan orangnya salah ngetik bukan 1, 2, 3, 4, tapi malah 7, malah 10. Nah, Anda bisa mengirim message seperti ini. Oke, jika sudah, eh, kita akan pakai yang ini. Ceritanya ya, Anda bisa buat persis mirip atau Anda bisa sesuaikan dengan website Anda. Jangan lupa kita klik save. Nah, oke. Lalu di draft-nya juga kita publish di sini jangan sampai draft. Lalu kita ingat-ingat ya nama workflow-nya adalah auto reply live chat Aura. Oke, jika sudah kita akan kembali ke websitenya ya. Ini nanti kita sambungkan saja. Buka. Oke, misalkan tadi kita sudah menambahkan nama Bumi gitu kan. Kita klik opsi 2. Nah,
Lalu akan muncul di sini nih pilihannya. Jeda waktunya sekitar 1 menit ya. Kami menyediakan perawatan. Jadi kenapa ada jedanya? Karena ya sistem tadi perlu memproses gitu kan. Oke ya. Nah, untuk melihatnya kita lihat di sini nih. Yang jawab ini itu active automation dan workflow auto reply chat Aura seperti itu. Oke, tadi cara kedua bagaimana menghubungkan fitur live chat dengan otomasi gitu kan. Selanjutnya kita akan coba ke cara ketiga yaitu menggunakan conversation AI. Gimana caranya? Kita kembali ke menu setting di sini. Sorry. Lalu kita pilih conversation AI ya. Di sini ada contoh bot yang telah saya buat. Untuk membuat bot baru, Anda bisa create bot di sini. Lalu create new bot. Nah, seperti apa contohnya? Nah, di sini ada general question and answer gitu kan. Jadi pertanyaan umum. Untuk pertanyaan umum lalu bisa appointment booking. Nanti Anda bisa membuat booking appointment lewat lewat bot gitu kan. Kita pilih yang general question. Bot, Aura, chatbot, AI, Aura, klinik Aura gitu ya. Klinik Aura. Lalu kita klik save. Tadi belum. Oke. Oke, kita punya bot name namanya chatbot AI Klinik Aura. Kita pilih di sini autopilot ya. Lalu supportnya pilih live chat. Kemudian kita klik save. Nah, sebelum di save kita lihat di sini. Kita bisa pilih autopilot mode, time second-nya selama 2 detik, lalu ada maximum message, itu sebanyak 10, Anda juga bisa menambahkan ya atau mengurangi. Nah, untuk biayanya sekitar $0,02 per responnya. Kita klik save dulu. Oke, jika sudah, kita ke bagian bot training. Oke, nah selanjutnya kita akan ke bot training. Di bot training ini gunanya untuk melakukan training atau pembelajaran gitu ya, supaya AI-nya itu bisa menjawab pertanyaan secara otomatis. Misalkan nantinya kita masukkan kata kunci tertentu, maka dia akan merespon secara cepat dan tepat gitu. Jadi klik create new caranya, misalkan adalah for user namanya atau untuk pengunjung website. Instruksinya ya bebas gitu kan. Ini adalah eh bot untuk menjawab pesan dari pengunjung website. Ya, bebas. Oke. Klik. Nah, kita pilih untuk pengunjung website. Oke. Nah, di sini ada dua cara nih melakukan trainingnya. Bisa lewat web crawler ataupun frequently asked question. Nah, untuk sementara web crawler ini. Nah, di bagian web crawler ini Anda bisa melakukan training lewat password-nya tuh dari URL tertentu gitu kan. Misalkan sebelumnya Anda ingin jawaban live chat-nya AI-nya tuh mirip dengan website tertentu, Anda bisa masukkan nanti emailnya seperti apa. Kita mau buat dengan cara yang manual terlebih dahulu menggunakan fax atau frequently asked question. Kita klik add search, kita pilih di sini. Nah, pertanyaannya question and answer-nya tuh bagaimana gitu kan. Oke, di sini saya punya list pertanyaan yang sebelumnya sudah saya buat dan ingin saya masukkan ke dalam frequently asked question ini ya. Kita bisa
copy satu pertanyaan, misalkan yang ini, kita copy, lalu jawabannya yang ini misalkan. Nah, kita klik save. Nah, nanti botnya akan training gitu. Nah, kalau kita masukkan semuanya satu-satu. Oke, masukkan, copy, lalu eh, oke, sekarang kita sudah punya 10 pertanyaan. Misalkan hanya contoh ya. Jadi semakin detail training Anda, semakin banyak pertanyaan dan jawaban yang Anda lakukan untuk melakukan training, maka bot Anda akan semakin cepat dan tepat dalam menjawab. Ini hanya contoh saja. Nah, bagian search ini Anda bisa menambahkan berbagai macam pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan oleh user Anda gitu. Sekarang kita cukup, lalu kita kembali. Nah, ini untuk mengunjung website gitu misalkan. Oke, kita kembali lagi ke conversation. Oh, sorry. Ke menu setting ya. Nah, ini tadi kita bikin namanya chatbot klinik Aura gitu kan. Untuk bisa menggunakan fitur ini, sebelum kita coba publish, ada baiknya kita coba untuk testing dulu nih. Oke. Nah, testing di bagian bot training. Apakah eh, apakah botnya tersedia gitu kan? Halo, gitu. Halo. Nah, ini botnya akan memproses. Saya ingin nah ya, misalkan botnya nanti akan seperti ini. Nah, jika Anda tidak suka dengan message yang menggunakan bahasa Inggris, Anda bisa mengcustomnya gitu kan. Buka setiap hari satu. Gimana caranya? Kita klik bot goals. Nah, di bagian personality-nya, Anda bisa kasih custom value. Sorry. Oke, misalkan kita tambahkan personality-nya, kita kasih eh apa gitu ya. Nah, di sini bisa kita jawab dia secara personality-nya bagaimana. Misalkan kita tambahkan coba, halo selamat datang gitu kan. Kita mau bikin kalimat seperti ini. Save, coba. Halo. Halo. Nah, berapa lama durasinya gitu kan misalkan. Kalau bisa menjawab, ya sini botnya akan menjawab secara otomatis gitu. Oke, jika sudah, kita bisa mengaktifkan fiturnya dengan cara men-setting ini menjadi primary gitu kan. Kita klik confirmation.
Oke, sekarang kita mau coba dia secara langsung, apakah bisa? Nah, sebelum kita coba secara otomatis menggunakan bot, kita harus memilih nih live chat tertentunya. Jadi kita akan bikin workflow sederhana, lebih mudah caranya. Kita klik klik workflow, lalu tunggu beberapa saat, kemudian kita kasih nama chatbot AI klinik aura. Misal. Nah, kita klik new trigger, triggernya itu dari mana gitu kan? Triggernya dari customer replay, seperti biasa. Customer replay, pelanggan, hmm, pelanggan menulis pesan gitu kan, misalkan menulis chat di live chat klinik aura. Klinik aura gitu. Filter, jangan lupa kita pilih replay channelnya dari mana. Pilihannya replay channelnya dari live chat. Ya kan tadi itu buat live chat. Nah, live chatnya yang mana sih? Live chatnya itu yang eh, live chat is ya. Kita buat lagi misalkan namanya live chat manual. Tetap manual ya, nggak apa-apa ya. Karena ini dari dasarnya gitu kan. Kita save trigger. Lalu kita add. Nah, di sini kita pilih conversation AI. Conversation AI. Nah, misalkan action name-nya chatbot langsung jawab. Oke, questionnya nanti bisa Anda isikan yang sekiranya akan ditanyakan ke chatbotnya gitu kan. Durasinya nih mau Anda ganti dalam waktu 1 menit. Channelnya dari mana? Channelnya dari live chat. Nah, ini yang buat responnya gitu ya. Kita klik subscription, ya kan? Ini kita mau ngetes. Oke, cannot trim. Oh, apakah ada harus dibuat dulu yang ingin Anda tanyakan? Oke, kita save action. Nah, di sini ada no condition minute atau time out ya. Coba kita save dulu. Lalu kita klik publish. Nah, kita kembali agar dia menjadi otomatis sudah misalkan. Maka workflow yang otomatis tadi bisa kita nonaktifkan dulu gitu ya. Kita akan melihat nih. Auto reply live chat. Nah, chatbot AI. Nah, ininya kita, sorry. Nah, bagian sininya kita coba eh jadiin draft dulu. Tadi masih ke publish ya. Kita coba jadiin draft. Kita nonaktifkan dulu. Oke, kita klik save. Oke, sudah. Jadi yang aktif ini kita tunggu loading. Chatbot klinik AI. Nah, apakah bisa
kita akan ke menu sites lagi. Kita ke menu sites, kita pilih yang klinik Aura. Sini. Oh, oke. Ya, setelah kita buka websitenya, nah di sini ada buffering. Kalau juga nih yang bisa saya bantu supaya treatment gitu kan. Misalkan kita bertanya gitu, apakah di sana boleh untuk laki-laki? Nah, ini kita bikin pertanyaan tentang itu ya. Hmm, AI-nya langsung otomatis menjawab. Nah, bisa dijawab nih, tersedia untuk pria. Nah, jadi, misalkan info detail atau tanya aja. Misalkan kita tanya lagi ya, buka dari jam berapa? Buka dari jam berapa? Nah, AI-nya langsung menjawab secara otomatis nih, buka dari Senin sampai Sabtu, dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Anda bisa eh, membuat ini secara otomatis. Yang jawab AI-nya seperti itu. Jadi kan bisnis Anda menjadi terlihat lebih profesional, lebih mudah, dan nantinya akan memudahkan pengunjung juga untuk melakukan order langsung nih. Itu aja. Oke, cukup sekian video dari saya. Mudah ya cara buatnya. Terima kasih. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dalam mengoptimalkan fitur-fitur di Sunny Day. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.